Apa yang terlintas di benakmu saat mencari ketenangan di Bali? Menghabiskan seharian memandangi hamparan sawah? Duduk santai menikmati minuman favoritmu? Menjelajahi budaya lokal yang begitu kaya sepanjang hari? Menyaksikan matahari terbenam yang terasa berjalan perlahan? Tenggelam dalam ketenangan sebuah villa? Atau sekedar merasakan tidur paling nyenyak dalam hidupmu? Terkadang yang kamu butuhkan hanyalah melakukan hal-hal yang biasa kamu lakukan. Selama itu di Bali, bersama orang yang tepat, untuk benar-benar merasakan semua indramu. Tentang rasa, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Di episode ini, ikuti perjalanan kami. Jika kita berjalan menuju gedung parkir terminal domestik di Bandara Bali, terasa seperti menemukan sebuah pendekatan arsitektur yang ideal untuk diterapkan di ruang-ruang publik di Indonesia. Meski Bali sering terasa terik dan panas, area ini tetap memberikan kesejukan, tanpa mengorbankan cahaya alami yang terang dan terbuka. Dalam perjalanan kami ke Bali kali ini, saya dan istri hanya ingin menikmati suatu hal yang sederhana, yaitu rasa Bali itu sendiri. Karena banyak yang sepakat, di balik semua yang ditawarkan Bali, gunung, laut, sawah, danau, dan apapun itu, ada sesuatu yang jauh lebih sulit dijelaskan. Sebuah rasa yang tak pernah benar-benar bisa direplikasi. Begitu kaki ini menginjak tanah Bali. Tapi sebelum itu, izinkan kami mengisi perut terlebih dahulu. Memang, ini bukan kuliner khas Bali maupun Indonesia. Namun belakangan, pilihan makanan khas Vietnam semakin mudah ditemukan di sini. Bahkan, tak sedikit dan justru menjadi favorit, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Hari mulai beranjak sore, dan langit biru terasa begitu mudah dinikmati hari ini. Inilah tempat kami menginap malam ini. Sebuah jaringan hotel yang dikenal dengan konsep all inclusive, termasuk sarapan. Beroperasi di Jalan Sunset Road, tempat ini menjadi pilihan yang ideal bagi siapapun yang mencari istirahat nyaman dekat bandara, baik sebelum maupun setelah menjelajahi Bali. Perjalanan ini masih panjang, mari beristirahat. Setelah memulai pagi dengan berlari di sepanjang Sunset Road, kami menyempatkan diri menikmati sarapan di hotel. Segalanya terasa mudah, esensial, dan pas dinikmati setelah aktivitas olahraga pagi. Namun sebelum waktu check-out tiba, masih ada sedikit ruang waktu untuk kami isi. Menikmati secangkir kopi di tempat yang tak jauh dari sini. Tempat ini merupakan cabang pertama di Indonesia dari jaringan kedai kopi yang berasal dari Nagoya. Di sana, mereka sudah hadir sejak tahun 1968 dan membawa konsistensi yang sama hingga ke sini. Dari sisi arsitektur, gaya longhouse dengan dominasi elemen kayu alami menciptakan kesan hangat, kokoh, dan tak lekang oleh waktu. Dipadukan dengan sofa merah yang dirancang memberikan privasi maksimal, selaras dengan budaya Jepang yang menghargai ruang personal. Fungsional, namun tetap nostalgia. Konsistensi itu juga hadir dalam menu mereka, di mana setiap pembelian kopi
kalian bisa menikmati roti panggang atau pilihan lain seperti salmon dan onigiri. Pilihan kami jatuh pada tempat ini. Ya, meskipun akses jalannya cukup sempit, justru disinilah kami menemukan ketenangan. Tempat ini akan menjadi rumah kami selama 2 malam ke depan. Begitulah saat kami sedang bepergian. Kadang ingin menyempatkan waktu untuk menikmati makan malam berdua di suasana yang berbeda. Kali ini kami merencanakan makan malam di sebuah rooftop tepat di tepi laut. Sayangnya cuaca saat itu kurang bersahabat. Beruntung, tersedia area bersantap di dalam ruangan. Dengan pemandangan laut yang sama, hanya saja terlindung oleh kaca. Selain reservasi makan malam tadi, saya juga sudah menyiapkan satu tempat di mana kami bisa duduk berdua dengan tenang, mengobrol dan bertukar pikiran. Merefleksikan apa yang telah berlalu, sekaligus memandang ke depan tentang hal-hal yang akan kami hadapi bersama. Akses masuknya pun cukup unik, dan pada akhirnya tempat ini benar-benar tidak mengecewakan. Pagi-pagi kami sudah memulai perjalanan. Meski ditemani hujan, kami melanjutkan perjalanan menuju Ubud, yang jaraknya memang tidak dekat. Di sanalah istri saya akan mengikuti sesi yoga. Rasanya sulit membayangkan suasana yang lebih mendukung untuk meditasi di tempat setenang ini. Sementara itu, saya memilih menikmati sekitar. Berujung menyusuri jalan-jalan setapak kecil,
tengah rindangnya pepohonan sehabis hujan. Sebuah ketenangan yang terasa begitu alami. Rasanya belum lengkap berada di Ubud tanpa menyempatkan diri mengunjungi jantung sejarah dan budayanya. Tempat ini bukan sekedar destinasi wisata, melainkan pusat pemerintahan kerajaan Ubud di masa lalu. Saya tidak heran jika tempat ini begitu banyak dibicarakan. Berlokasi di tengah rimbunnya pepohonan, dengan kontur multilevel khas perbukitan. Suasananya terasa begitu tenang. Tak heran, banyak yang menjadikan kafe ini sebagai ruang untuk bekerja. Menunggu alam sekitar mengalirkan energi dalam mencari inspirasi dan kreativitas. Waktunya tiba untuk menikmati santap siang. Tempat ini sebenarnya sudah menjadi salah satu favorit kami. Meski yang di Ubud ini baru pertama kali kami coba. Dan ternyata suasana serta arsitekturnya benar-benar tidak mengecewakan. Sebuah pengalaman menikmati nasi ayam khas kedewatan yang sulit dilupakan. Oh iya, jangan lewatkan kuah gurih ini ya, melengkapi setiap suapan dengan sempurna. Di tengah perjalanan, rasanya konsentrasi perlu distimulasi kembali. Tak ada salahnya mampir sejenak, mencoba kedai kopi lokal.
Jika ditanya mengapa kami kembali mampir ke restoran Vietnam lainnya, jawabannya sederhana. Kami kebetulan melewatinya dalam perjalanan menuju tujuan berikutnya. Dan saat itu juga kami langsung teringat betapa menyenangkannya tempat ini. Rasanya hampir mustahil untuk tidak kembali. Bukan hanya karena makanannya yang begitu nyaman di lidah, tapi juga suasana dan pemandangannya yang selalu membuat kami ingin kembali lagi. Tempat ini terasa unik, berbeda dari sekitarnya. Sebuah destinasi lifestyle yang sebenarnya baru dibuka pada pertengahan 2024. Mengusung konsep desa kecil di atas lahan seluas 5.000 meter persegi dengan pendekatan yang terintegrasi, menghadirkan kafe ikonik, butik retail, restoran fine dining, hingga area day club. Sebuah tempat yang terasa lengkap, cocok untuk siapapun yang ingin bersantai sejenak, bahkan untuk dinikmati bersama keluarga. Setelah beristirahat sejenak, waktunya kami berjalan santai di sekitar penginapan saat malam hari. Kawasan Batu Mejan memang tak pernah kehilangan jiwanya ketika gelap tiba. Makan malam kami kali ini adalah tempat pizza favorit di daerah Canggu, yang selalu menawarkan sesuatu yang menarik. Dan yang terpenting, tempat ini tetap nyaman untuk sekedar duduk dan mengobrol.
Setelah menyelesaikan aktivitas olahraga kami masing-masing di pagi hari, saatnya kami mencari asupan untuk menyambut hari ini. Kami sudah check out dari penginapan dan mendinginkan diri sejenak sambil menikmati secangkir kopi. Rasanya jadi hal esensial yang tak boleh terlewat. Bisa dibilang, ini adalah salah satu pemain lama yang menjadi pelopor kultur specialty coffee di Bali sejak 2012. Sejak hari pertama tiba di Bali, saya sudah terpikir untuk mencoba jaringan burger asli dari Bali ini. Dan sepertinya itu menjadi pilihan yang tepat untuk makan siang kami. Bisa dibilang, Burger Joint ini mengusung konsep no nonsense. Mereka tidak mencoba tampil mewah, tetap sederhana dan apa adanya. Fokus utamanya adalah burger yang juicy dan mengenyangkan, dengan harga yang tetap kompetitif. Kami kembali ke kawasan Tuban, di tengah hiruk pikuknya yang tak pernah benar-benar berhenti. Di tempat seperti ini, kami justru merindukan cita rasa otentik masakan Jawa Timur. Nasi pecelnya selalu jadi andalan, namun justru ayam goreng kampungnya yang paling melekat di hati kami. Ikuti perjalanan kami di bagian kedua, di mana kami akan mengeksplorasi lebih banyak kuliner dan spot-spot menarik, menemukan pengalaman menginap yang menyenangkan di Ubud, menikmati suasana sunset Uluwatu yang memang menjadi salah satu yang terbaik di pulau ini. Sampai jumpa di bagian kedua.